Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Sebelum kita masuk pada materi persamaan garis singgung dan garis normal, lebih baik kita mengetahui apa itu garis singgung dan garis normal. Garis singgung kurva adalah garis lurus yang memotong kurva pada satu titik tertentu. Sedangkan garis normal ialah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik singgungnya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam materi persamaan garis singgung dan garis normal. Jika Y sama dengan Fx, maka turunan pertama dari Fx menyatakan gradien garis singgung. Jadi di sini kita memiliki kurva X, Y, di mana untuk mencari gradien atau M sama dengan F aksen X, sedangkan untuk mencari persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Sedangkan untuk mencari persamaan garis normal, seperti yang kita ketahui, garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Maka, gradien garis singgung jika dikali dengan gradien garis normal sama dengan min 1. Jadi, mari perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 di titik 1, min 1. Jadi dari sini titik 1, min 1 berada di kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Sehingga diperoleh turunan pertama sama dengan 2X dikurang 3. Pada titik 1, min 1 bergradienkan 2 dikali 1 dikurang 3. Jadi didapatkanlah gradiennya sama dengan min 1. Untuk mencari persamaan garis singgung, masukkanlah rumus tersebut yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang min 1 sama dengan min 1 dikali X dikurang 1. Y ditambah 1 sama dengan min X ditambah 1. Jadi Y yang didapatkan ialah min X. Sedangkan untuk mencari gradien garis normal, M singgung dikali dengan M normal sama dengan min 1. Yang telah kita dapatkan tadi, gradien garis singgungnya ialah min 1 dikali dengan min 1, hasilnya ialah 1. Jadi kita dapatkan M normal atau gradien garis normalnya ialah 1. Sedangkan untuk mencari persamaan garis normalnya, kita masukkan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang min 1 sama dengan 1 dikali X dikurang X1. Y ditambah 1 sama dengan X dikurang 1. Jadi didapatkan Y sama dengan X dikurang 2. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Salah satu aplikasi dari konsep turunan diferensial adalah menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi. Suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada x1 dapat kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama, f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, f x1 disebut titik stasioner atau kritis. Yang kedua, f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 lebih besar dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik minimum. Yang ketiga, f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 lebih kecil dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik maksimum. Yang keempat, f double aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, f x1 disebut titik belok.
Baiklah, sekarang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Misalkan saya mempunyai grafik seperti ini. Jika kita perhatikan pada grafik ini, ada 4 titik stasioner. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan apa itu titik stasioner. Titik stasioner ialah titik pada saat grafik tidak naik dan juga tidak turun, yaitu di titik A, B, C, dan D. Pada grafik ini kita memiliki 2 puncak dan juga 2 lembah. Yang pertama ialah titik A, yaitu puncak tertinggi dengan nilai maksimum mutlak. Sedangkan yang B adalah lembah nilai minimum relatif. Sedangkan titik C ialah nilai maksimum relatif dan titik D ialah lembah terendah dengan nilai minimum mutlak. Jadi, cara mencari nilai maksimum mutlak dan juga minimum mutlak fungsi f pada interval tertutup AB dapat dilakukan dengan cara 1. Tentukan nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. 2. Tentukan nilai fungsi FA dan FB. 3. Selidiki nilai tertinggi dan terendah pada langkah pertama dan juga langkah kedua. Oke, supaya lebih paham lagi, mari kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 36x pada interval 1 dan 5. Di sini, 1 dan 5 dianggapkan sebagai FA dan juga FB. Oke, cara menjawabnya, sesuaikanlah dengan cara-cara yang telah diberitahukan. Yang pertama, tentukanlah nilai stasioner. Di sini syarat stasioner ialah f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 30x ditambah 36 sama dengan 0. Di sini mari kita sederhanakan ia dengan cara dibagi 6. Menjadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu mari kita faktorkan ia menjadi x dikurang 3 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 dan juga x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 3, segala x yang berada pada fungsi fx kita ganti menjadi 3, yaitu f3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 36 dikali 3. Yang hasilnya kita dapat 27, di mana 27 itu ialah nilai minimum relatif. Sedangkan untuk x sama dengan 2-nya, yaitu f dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 15 dikali 2 pangkat 2 ditambah 36 dikali 2, yang kita dapatkan hasilnya 28, di mana 28 itu ialah nilai maksimum relatif. Dan selanjutnya kita menentukan nilai F1 dan juga F5. Di sini untuk F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 15 dikali 1 pangkat 2 ditambah 36 dikali 1, yang kita dapatkan hasilnya ialah 23, di mana 23 ialah nilai minimum mutlak. Dan untuk F5-nya sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 dikurang 15 dikali 5 pangkat 2 ditambah 36 dikali 5, di mana yang kita dapat hasilnya 55. 55 itu ialah nilai maksimum mutlak. Dan telah kita dapatkan semua nilai-nilai, nilai minimum relatif, nilai maksimum relatif, nilai minimum mutlak, serta nilai maksimum mutlaknya.